1982? Aduh. 1982? Bukankah aku sudah mati? Ini di mana? Mian, kamu nggak apa-apa, kan? Jangan bikin kakak takut, dong. Kakak, Suaraku, kok jadi begini? Setelah ayah ibu meninggal, kakak cuma punya kamu. Satu-satunya keluarga. Kamu nggak boleh kenapa-kenapa, ya. hah? Kok aku jadi anak kecil? Benar, Wah, hebat sekali. Bagus. soal Olimpiade Matematika tingkat dunia ini ternyata berhasil dipecahkan. Saya umumkan, juara kompetisi matematika kali ini adalah Profesor Gu dari Huaguo. Profesor Gu. Selamat, Profesor Gu. Profesor Gu memang hebat banget. Profesor Gu. Mari, selanjutnya kita persilakan Profesor Gu untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Memang Profesor Gu kita. Hebat banget. Bisa membawa Huaguo meraih juara pertama. Saya sangat terharu dan senang. Aduh. Profesor Gu. Ada apa dengan Profesor Gu? Profesor Gu. Ini stroke otak karena emosi berlebihan. Cepat panggil dokter. Profesor Gu, Kamu nggak apa-apa kan? cepat bangun. Profesor Gu. Apa ada dokter di sini? Tolong pertolongan pertama. Profesor Gu, Apa kamu bisa dengar aku? Apa aku bereinkarnasi? Seleksi Olimpiade Matematika Internasional akan segera dimulai. Para peserta, harap segera menuju lokasi. Kompetisinya mau mulai. Aku harus pergi sekarang. Kompetisi matematika? Aku ikut kamu. Kompetisi kali ini berskala internasional, loh. Bahkan juri yang datang dari Asosiasi Matematika Huaguo. Dengar-dengar, kalau lolos penyisihan, ada hadiah 200 yuan. Sebanyak itu? Pantas saja aku lihat. Mahasiswa dari desa sebelah. Pada pulang semua. Bahkan anak kepala desa. Juga khusus pulang dari kampus di kota Haicheng. Untuk ikut kompetisi ini. Anak kepala desa? Maksudmu yang itu? Yang kuliah di kota Haicheng? Dan dipuji-puji guru sejak kecil? Sebagai anak jenius? Tentu saja. Kurasa babak penyisihan kali ini. Pasti dia yang menang. Aku ingat di desa kita. Ada juga mahasiswa. Yang kuliah di kota Haicheng. Yang dari keluarga Gu itu? Oh, Anak keluarga Gu itu? Sarjana apaan? Putus sekolah. Ayahnya yang penjudi itu sudah meninggal. Meninggalkan banyak utang. aduh. Ibunya juga meninggal. Sial banget. Kalau begitu, dia nggak bisa apa-apa dong? Ayo. Kakak nggak apa-apa, Mian. Jangan dengarkan omongan mereka. Mian, kok kamu kaya? Orang dewasa kecil sih? Sudah, diam di sini. Jangan bergerak. Kakak mau daftar dulu. Sepertinya, aku menyeberang ke tahun 80-an dan masuk ke tubuh anak yatim keluarga Gu. Matematika di tahun 80-an, nilai ujian nasionalnya bahkan tidak sampai 30. Olimpiade Matematika juga baru dimulai. Kalau aku ikut, juara pasti gampang banget dong. Apa ini? Di papan tulis itu, soal Olimpiade Matematika sulit dari juri. Sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkannya. Katanya kalau benar, bisa dapat nilai tambahan. Aduh, ini susah banget. Ayo. Soal segampang ini. Susah? Profesor Meng, kehormatan besar Anda datang ke desa kami. Saya dan Youyang merasa sangat terhormat. Bukan apa-apa. Putramu di universitas, dia memang yang terbaik. Bahkan aku pernah mendengar namanya. Jenius matematika, kan? terima kasih, Profesor Meng. Aku akan terus berusaha. Ini. Siapa yang memecahkan soal ini?
Siapa yang mencoret-coret papan tulis? Ini bukan coretan. Ini dipecahkan seseorang. Cepat, berikan aku jawaban soal ini. Jadi, Aku tidak salah lihat. Ini memang jawabannya. Soal ini adalah soal Olimpiade Matematika yang sangat sulit. Bahkan mahasiswa terbaik pun hanya sedikit yang bisa menyelesaikannya. Nggak nyangka, di desa ini ada yang bisa pecahin. Aduh, kalian lihat nggak siapa yang pecahin? Enggak, sih. Hari ini banyak banget orang. Kalau begitu, kita harus tanya penjaga. Cepat tanya. Orang ini penting banget. Ini adalah talenta matematika yang dibutuhkan Huaguo. Nggak usah dicari. Aku orangnya. Soal ini terlalu gampang. Aku saranin, tambahin lagi tingkat kesulitannya. Bocah cilik dari mana ini? Kamu tahu apa, sih? Cepat pergi. Ini soal Olimpiade Matematika. Tingkat dunia, lo. Yang bisa pecahin? Pasti. Jenius paling top di Huaguo. Nah, ada beberapa hal yang nggak boleh diucapkan sembarangan, ya. Kamu Mian-Mian dari keluarga Gu, kan? Mian-Mian. Kenapa kamu keluyuran kemana-mana? Aku khawatir banget. Tahu? Gu Jing, ternyata kamu ya. Kalau tidak salah ingat. Ini adikmu, kan? Kalian saling kenal? Profesor Meng, Anda tidak tahu saja. Orang ini dulu juga pernah jadi mahasiswa Universitas Kota Haicheng. Tapi karena mencuri dan punya utang judi, sekarang dia sudah putus sekolah. Kamu bohong. Aku tidak mencuri. Kamu yang memfitnahku. Profesor, orang ini adalah penipu terkenal di sini. Sampai sekarang, dia masih berutang 100 yuan pada keluarga kami. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas ikut Olimpiade Matematika. Usir dia. Aku sudah mendaftar. Kamu tidak berhak mencabut hakku untuk ikut kompetisi. Profesor Meng, Anda adalah juri. Aku benar, kan? Ada aturan di kompetisi ini. Memang tidak mengizinkan orang yang terlibat kasus hukum untuk ikut. Jika kamu punya bukti, bisa membuktikan kamu memang tidak melanggar hukum. Gu Jing, aku bisa memberimu kesempatan ikut kompetisi. Asal kamu bisa jadi juara 1. Utangmu pada keluarga kami tidak perlu dibayar. Sebaliknya, ayah. Kalau tidak bisa, serahkan rumah dan tanahmu sebagai jaminan pada kami. Lalu pergi dari desa ini. Bukan cuma itu, paman dari desa timur juga ingin mengadopsi adikmu. Jangan harap. Siapa yang tidak tahu? Pamanmu itu bujangan tua. Kamu mau mengirim adikku. Jadi menantu cilik? Bocah kurang ajar, bicara apa kamu? Aku cuma kasihan. Kalian tidak punya orang tua. Kenapa di mulutmu jadi kotor begitu? Satu kata, kamu setuju atau tidak? Hah? Kalau tidak, kompetisi Olimpiade Matematika ini tidak usah ikut. Aku akan dapat hadiahnya dan jadi juara 1. Melunasi utang judi ayah. Baru Mian-Mian bisa sekolah. Tapi tidak bisa. Aku nggak bisa mempertaruhkan Mian-Mian. Oke, kalau begitu, ayo kita bertanding. Kalau kami menang, kalian harus minta maaf dan bersujud di depan kakakku. Mian-Mian, kamu gila. Ini bukan lelucon. Gu Jing. Kalau begitu, sampai jumpa di pertandingan. Profesor Meng. Bocah cilik. Mian-Mian, aku sudah lama putus sekolah. Kemampuan matematikaku terbatas. Kamu bahkan baru beberapa tahun sekolah. Kalau kalah, kamu juga akan kena imbasnya. Tenang saja, kakak. Aku tidak akan kalah dalam matematika. Selamat datang, para hadirin, di seleksi Olimpiade Matematika Internasional. Hari ini kita akan memilih satu-satunya pemenang untuk mengikuti kompetisi tingkat kota. Selanjutnya, kita akan mulai kompetisinya. Penyelesaian soal. Siapa yang tercepat? Dialah pemenangnya. Ada yang mau maju duluan? Aku. Naik ke panggung dan tunjukkan. Kalau kamu jenius matematika, di depan Profesor Meng, tunjukkan yang terbaik. Singkirkan si Gu Jing yang gak berguna itu. Singkirkan dia. Siapa suruh dia dulu merebut perhatianmu saat ujian masuk kuliah? Ayah. Ayah tenang saja. Gu Jing, tunggu saja. Kamu akan diusir dari desa ini. Waktu dimulai.
Soal ini sepertinya versi modifikasi dari soal tersulit Olimpiade Matematika sebelumnya. Dia mengerjakannya secepat itu? Memang pantas jadi jenius matematika. Dari Universitas Kota Haicheng. Soal sesulit ini pun bisa dia pecahkan. Cih, Sudah 7 menit berlalu. Aku ingat. Juara Olimpiade Matematika sebelumnya. Menyelesaikannya dalam 5 menit. Sudah selesai. peserta ini sudah selesai menjawab. Waktu yang dibutuhkan 10 menit. Dan jawabannya, benar sekali. 10 menit. Dia bisa menyelesaikannya. Hanya dalam 10 menit. Kali ini, juara pertama. Pasti dia. Gu Jing, giliranmu. Gu Jing, sudah giliranmu. Mian-mian dulu. Jangan bercanda, Mian. Kamu kan tidak mendaftar. Biar kakak saja. Waktu dimulai. Sudah bertahun-tahun tidak sekolah. Mungkin dia bahkan tidak mengerti soalnya. Lihat saja. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan penanya. Anakku memang hebat. Astaga. Cara penyelesaian soal ini sama persis dengan profesor dari Asosiasi Matematika Huaguo. Bukankah katanya, dia putus sekolah? Kok bisa sehebat ini? Bagaimanapun juga, dia adalah juara ujian masuk universitas tahun itu. Memang tidak salah lagi. Soal ini, bagian depannya mudah, belakangnya sulit. Banyak siswa pintar yang terjebak di bagian belakang. Gu Jing, kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Di belakang. Kenapa ada begitu banyak soal sulit? Seharusnya menggunakan satu rumus. Rumus itu, aku ingat pernah melihatnya di buku panduan tambahan. Sudah 7 menit berlalu. Dia tamat. Waktu sudah berlalu 9 menit. Hanya selisih 1 menit dari waktu penyelesaian peserta sebelumnya. Bisakah peserta ini menyelesaikannya lebih awal? Gu Jing, aku dan ayahku sudah menyuap pembuat soal. Soal yang diberikan padamu itu membutuhkan rumus di luar kurikulum. Kamu pasti kalah. Tingkat kesulitan soal ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan soal sebelumnya. Mungkinkah hanya bisa pasrah pada takdir? Gunakan Paucelier Link KG. Soal ini akan terpecahkan. Bocah cilik, apa yang kamu bicarakan? Apa? Li, pengalaman Lip? Kamu pikir kamu profesor matematika? Gu Jing, ikuti saja. Anak kecil yang bahkan belum lulus SD, pasti nggak tahu apa itu Olimpiade Matematika, kan? Anak siapa ini? Mengganggu ketertiban kompetisi. Cepat usir dia? Tidak, rumus ini memang lebih cepat dan lebih sederhana daripada cara yang diberikan jawaban. Dia cuma anak kecil, kok bisa berpikir lebih dalam daripada seorang profesor? Kak, percaya padaku. Para hadirin, mohon tenang. Tidak boleh ribut selama kompetisi. Waktu tidak banyak. Tidak ada pilihan lain. Kita coba saja. Dari 10 menit, hanya tersisa 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aku sudah selesai. Peserta ini telah menyelesaikan jawabannya. Waktu yang dibutuhkan, 9 menit 55 detik. Jadi, apakah solusinya benar? Soal ini, seharusnya, bukanlah cara penyelesaian dari peserta ini. Sudah kubilang, kan? Apa yang dikatakan bocah itu? Mana bisa dianggap serius? Gu Jing, kamu kalah.
Tapi, jawabannya benar. Oleh karena itu, solusinya sah. Apa? Kamu bilang? Ternyata benar-benar dijawab dengan tepat. Dan, tidak sampai 10 menit. Cara penyelesaian bocah tadi hanya butuh beberapa detik untuk menyelesaikannya. Kalau tahu lebih awal, kecepatan penyelesaian ini pasti lebih cepat dari juara sebelumnya, kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin jawabannya benar? Betul. Prosesnya saja salah. Bagaimana hasilnya bisa benar? Jadi, kalian meragukan penilaian panitia kami? Kalau begitu, saya umumkan. Pemenang seleksi kali ini pemenangnya adalah Gu Jing. Ye-ai. Mian, kita menang. Tapi Mian, sejak kapan dia sepintar ini? Aku tidak terima, Profesor Meng. Gu Jing curang. Adiknya memberikan jawaban. Selama kompetisi, mengganggu ketertiban, diduga melanggar aturan. Hasilnya harus dibatalkan. Betul. Benar. Ini tidak sesuai aturan. Ini, Soal kakakku ini, dibandingkan dengan soalmu itu, orang yang jeli pun bisa lihat. Tingkat kesulitannya beda jauh. Entah itu melanggar aturan atau tidak, aku minta komit menyelidiki pembuat soal. Aku curiga ada kecurangan di sini. Bocah cilik, apa yang kau bicarakan? Profesor Meng, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua orang tahu, pembuatan soal itu acak. Seperti soal ujian masuk universitas. Ada yang bisa mengerjakannya, ada yang tidak bisa. Ini soal keberuntungan. Kenapa jadi dibilang curang dan berbuat tidak adil? Betul, Profesor Meng. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan, kan? memberikan rumus saat kompetisi. Itu melanggar aturan. Tapi, tingkat kesulitan kedua soal ini memang terlalu jauh berbeda. Demi keadilan, kita akan melakukan satu putaran penyelesaian soal lagi. Untuk bisa menentukan pemenang terakhir. Bagaimana menurut kalian semua? Aku setuju untuk bertanding lagi. Beberapa orang ingin kabur dengan ekor di antara kaki mereka. Kalau tidak berani, minggir saja sekarang. Serahkan semua properti dan tanah. Juga. Dan adikmu itu? Pamanku. Sudah lama menunggunya. Baik. Aku ikut. Kedua orang ini, begitu semangatnya, menyetujui pertandingan tambahan. Pasti ada udang di balik batu. Kak, bagaimana kalau aku saja yang maju? Mian, duduk saja yang tenang. Meskipun tadi kamu beruntung, tapi cuma mengandalkan keberuntungan, tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Biar aku saja yang maju. Selanjutnya adalah babak tambahan kita. Masih tentang memecahkan soal. Siapa yang akan maju duluan? Tadi aku duluan. Kali ini biarkan Gu Jing yang maju duluan. Oke. Kalau begitu, aku duluan. Hati-hati. Jalan saja bisa jatuh. Ya? Kamu nggak apa-apa, kan? Aduh. Maaf ya. Aku menginjak tanganmu lagi. Anda tidak keberatan, kan? Jangan nggak tahu diri, ya? Tadi ada sedikit insiden. Kalau begitu, sekarang giliran Gu Jing. Waktu dimulai. Mulai. Tidak benar. Ini adalah variasi dari soal final tahun lalu. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi. Bagaimana soal seperti ini bisa muncul di babak seleksi? Demi Mian, aku tidak boleh kalah. Aku sudah selesai. Juri memutuskan jawabannya benar. Waktu yang digunakan peserta Gu Jing, 20 menit. Silakan peserta berikutnya maju. Gu Jing, kali ini kamu tamat.
Soal ini, Lebih sulit dari yang tadi. Ya, sulit banget. Waktu, mulai. Aku sudah selesai. Peserta ini menggunakan waktu 9 menit 20 detik. Jawabannya ternyata benar semua. Belum sampai 10 menit. Lo, juara tahun lalu saja butuh 11 menit paling cepat. Jangan-jangan. Dia tadi sengaja mengalah? Benar-benar tak terduga. Tapi, 20 menit dibanding 9 menit. Ini kalah telak? Sih. Gujing, kamu kalah. Kalau kalah, jangan buang-buang waktu. Cepat pulang sana. Serahkan rumah dan tanah itu. HMPH. Sedangkan kamu, cepat ikut aku. Siapa bilang kami kalah? Profesor Meng, aku mau ikut Olimpiade Matematika. Profesor Meng, aku mau ikut Olimpiade Matematika. Nah, kompetisi ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Begitu saja. Semuanya ada aturannya. Mau ikut kompetisi? Kamu harus punya formulir pendaftaran, dong. Betul. Jangan bikin masalah lagi. Tadi kamu cuma asal tebak dan kebetulan benar. Bocah cilik yang belum lulus SD. Kamu pulang sana. Pulang. Belajar tambah. Kurang. Kali. Bagi dulu baru balik lagi. Hah? Kakek, mulutmu bau banget. Hah? Kakek? Kamu panggil aku kakek? Bukan kamu. Aku. Aku baru 40-an. Loh. Kamu panggil aku kakek? Dasar bocah nakal. Ini formulir pendaftarannya. Sekarang aku boleh ikut kompetisi, kan? Kok kamu bisa punya formulir pendaftaran? Siapa yang kasih izin? Ayah. Aku juga nggak tahu. Ada apa ini? Dia benar-benar bisa ikut kompetisi. Mian. Kak, percayalah padaku. Tak disangka. Kompetisi kita hari ini kedatangan peserta termuda. Silakan pembuat soal naik ke panggung. Ini adiknya keluarga Gu itu, tingginya saja belum sampai papan tulis. Penyelenggara ini terlalu sembrono. bahkan formulir pendaftaran. Anak kecil pun disetujui. Waktu, mulai. Soal perhitungan. Angkanya banyak banget. Aku sampai nggak bisa lihat. Apa ini bisa dihitung manusia? Mengerikan banget. Ini soal yang bahkan matematikawan top Huaguo butuh setengah jam untuk menghitungnya. Aku lihat kamu mau gimana. Aku sudah selesai. Ini terlalu mengejutkan, kan? Baru 1 menit. Cepat banget. 1 menit? 1 menit? Apa-apaan sih? Pasti asal tulis, kan? Demi menyelamatkan muka, dia sampai tidak tahu malu. Gujing, ini adikmu yang kamu ajari itu, ya? Jadi, hasilnya. Benar atau tidak? 8. Benar. Anak sekecil itu, apa benar bisa menghitungnya? Benar. 4. Benar. Mari kita lihat angka terakhir. Mari kita lihat angka terakhir. 9. Benar sekali. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta Gu Mian, pemenang seleksi ini. Tidak kusangka Mian sehebat ini. Jenius. Dia benar-benar jenius. Aku benar-benar salah menilai sebelumnya. Dibandingkan dengan ini. 9 menit Youyang. Sama sekali tidak ada apa-apanya. 1 menit saja. Sudah bisa menyelesaikan soal perhitungan serumit ini. Ada jenius seperti ini. Siapa tahu, Huaguo bisa benar-benar menang. Aku menang. Sesuai taruhan. Utang dihapus. Kalian juga harus pada abangku. Dan minta maaf. Omong kosong. Kau dan abangmu sama sekali tidak pantas ikut kompetisi ini. Jadi mana ada menang atau kalah? Betul. Siapa yang tidak tahu keluarga kalian? Itu penipu ulung? Sudah putus kuliah. Memang dasar penjahat. Masih mau menang? Kau ini tidak tahu malu.
mengatakan itu. Janji seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Kalian sebelumnya jelas-jelas sudah setuju. Kalian ini curang. Hahaha. Curang? Kalau bukan karena kemurahan hati kami, kalian bahkan tidak akan bisa masuk ke arena. Menurutku, seharusnya kalianlah yang berlutut dan berterima kasih. Kak, coba ceritakan pada semua orang di sini tentang surat utang dan putus sekolah itu. Sebenarnya ada apa? Semua orang tahu. Ayahku suka berjudi. Keluarga kami sudah kekurangan. Adikku dan aku masih harus sekolah. Ibuku terpaksa meminjam 20 yuan dari kepala desa untuk membayar uang sekolah kami. Tapi karena dia buta huruf, dia dipaksa menandatangani surat utang 100 yuan. Tapi pada akhirnya, dia hanya diberi 20 yuan. Mengenai putus sekolah, jelas-jelas kamu yang mencuri kalung teman sekelas perempuan, tapi malah menuduhku. Sengaja membuat keributan di mana-mana, dan akhirnya memaksaku untuk putus sekolah. Kamu bohong. Profesor Meng, kakakku sama sekali tidak melanggar hukum. Kompetisi kali ini, kami sepenuhnya berhak untuk ikut. Sesuai peraturan, memang sah. Aku melaporkan, bagaimana bisa bocah cilik ini mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Ini pasti curang. Pasti ada yang tidak beres di sini. Aku minta panitia menyelidiki. Batalkan saja nilainya. Curang! Menurutku, yang curang itu, kalian kan? Curang! Menurutku, yang curang itu, kalian kan? Kalian menyuap pembuat soal duluan. Membuat dia di setiap soal, memberikan jawaban padamu. Lalu sengaja memberikan soal sulit kepada peserta lain. Menyingkirkan lawan. Dengan begitu, kalian bisa lolos. Omong kosong. Anakku cerdas. Soal ujian itu, dia kerjakan sendiri. Kok? Oh? Lalu, ini apa? Jangan sentuh. Itu barang di sakumu. Kau. Ini fitnah. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Profesor Meng, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Di sini ada tulisan tangan, komunikasi kalian. Bukti sudah jelas. Masih mau mengelak? Kemari. Profesor Meng. Dengar, aku mau bilang. Bawa dia pergi. Serahkan ke Divisi Keamanan Publik untuk diselidiki. Profesor Meng. Dengar, aku mau jelaskan. Dia ditangkap. Oh, jadi begitu ceritanya? Bagus sekali dia ditangkap. Untung kamu menemukannya. Kalau tidak, seleksi ini akan dihancurkan oleh orang seperti dia. Aku cuma tidak suka melihat mereka mengganggu kakakku. Mian, kamu belajar matematika? Di mana? Aku belajar sendiri. Bakat yang luar biasa. Mungkin saja, dia adalah harapan Huaguo untuk lolos. Aku harus benar-benar memberinya semangat. Hei. Kamu Gujing, kan? Ya. Soal putus sekolah, kamu tidak perlu khawatir. Setelah aku kembali, aku akan mengurus pendaftaranmu. Selamat datang kembali untuk belajar di Universitas Kota Haicheng. Benarkah? Terima kasih, Profesor Meng. Uang ini cukup untukmu dan kakakmu. Hidup sampai tua. Aku punya satu permintaan. Aku harap kamu bisa jadi juara kedua di Olimpiade Matematika Internasional. Matematika Huaguo, sejak zaman modern, selalu tertinggal dari dunia, diremehkan oleh negara lain. Sebelumnya di kompetisi, peserta kita bahkan dihina dengan jahat oleh negara lain. Kamu adalah bibit unggul. Aku harap kamu bisa mengharumkan nama Huaguo. Demi Huaguo, tentu saja, tidak harus juara kedua. Asal bisa masuk final. 20.000 ini adalah hadiah pribadiku untukmu. Tidak mau. Kenapa? Kamu merasa tidak cukup? Kalau begitu, kutambah 10.000 lagi. Aku tidak mau. Sepeser pun. Bukan hanya itu. Aku juga akan menjaminmu. Juara kompetisi kali ini pasti adalah Huaguo kita. Bagus. Benar-benar pahlawan muda. Ini undangan untuk ikut kompetisi di kota. Aku sudah bicara dengan Menel, tempatnya. Kamu dan kakakmu, pergilah berkompetisi dengan tenang. Demi Huaguo kita, berjuanglah dengan baik. Oke.
Sudah beberapa tahun nggak ke kota. Nggak nyangka jadi sebesar ini. Kak, ayo cepat masuk ke dalam. Waktunya nggak banyak. Oke. Kitahara Sosuke. Dia adalah juara kedua Olimpiade Matematika tahun lalu. Katanya dia juga anggota Asosiasi IQ Tinggi Olimpiade, peringkat 10 besar di negara Sakura, favorit juara tahun ini. Betul. Tuan Kitahara, akhirnya Anda datang. Cepat, silakan masuk. Final Olimpiade Matematika Huaguo. Bahkan nggak lolos. Masih berani mengajukan tempat pertandingan. Sok jagoan. Datang ke Huaguo kok sombong banget. Negara Sakura keterlaluan. Aduh, pergi sana, pergi. Orang kampung dari mana ini? Hei, pergi sana, pergi. Orang kampung dari mana ini? Kami ini peserta. Mau ikut kompetisi. Apa kalian gak tahu? Harus masuk 10 menit lebih awal. Waktunya sudah lewat. Kalian gak boleh masuk. Terus, kenapa orang tadi boleh masuk? HMPH, dia itu peserta terhormat. Dari negara Sakura. Kalian orang kampung, mana bisa dibandingkan sama dia? Betul. Nggak usah lihat diri sendiri siapa. Minggir sana. Kalian tunduk pada orang asing, tapi pada peserta sendiri. Malah mendorong-dorong. Diskriminasi. Kalian nggak takut? Aku lapor ke panitia. HMPH, anak manis. Panitia apaan? Kamu tahu? Tahu siapa ketua panitia? Profesor Meng. Dia itu profesor matematika. Terbaik di Huaguo. Kalian berdua orang desa. Bahkan gak bisa ketemu dia. Masih mau protes? Memangnya kamu siapa, sih? Justru Profesor Meng yang kasih kami undangan. Suruh kami datang. HMPH. Kalian bisa ketemu Profesor Meng? Lucu banget sih. Aku juga bisa bilang. Aku ketemu ketua. HMPH. Bukan. Kalian maunya gimana? Sih, biar kami bisa masuk. Mau masuk? Gampang. Berlutut dan sujud padaku. Kamu. Kalau nggak sujud, kami akan tutup pintu. Kamu dan si kecil itu. Pulang saja sana. Kompetisi akan segera dimulai. Nggak bisa buang waktu lagi. Sudah kubilang, berlutut, baru kami biarkan masuk. Kak. Tunggu. Tunggu. Ini adalah tamu terhormat yang diundang Profesor Meng. Berani-beraninya kalian memperlakukan Nona Yo dan Tuan Muda Yo seperti ini. Dua orang udik ini. Mana mungkin tamu terhormat? Coba Anda periksa lagi. Mungkin Anda salah ingat? Keluarga Meng dan Yo adalah teman lama. Beberapa hari yang lalu, Profesor Meng secara khusus memberiku foto agar aku mengingat semua orang dan menjaga mereka dengan baik. Kenapa? Hari ini kalian bilang padaku aku salah ingat? Aku tidak bermaksud meragukan Anda. Hanya saja. Oh, hanya saja. Hanya saja mereka datang terlambat. Sesuai peraturan, harus masuk 10 menit sebelumnya. Kami hanya menjalankan peraturan. Peraturan? Peraturan kompetisi. Tertulis jelas. Untuk peserta dari luar kota, bisa diberikan perlakuan khusus. Keterlambatan tidak lebih dari 1 jam. Masih bisa ikut kompetisi. Kalian ini, pakai aturan. Yang mana lagi, sih? Kak, jangan buang waktu sama orang-orang ini. Sama orang luar tunduk. Tapi sama orang sendiri malah mempersulit. Tuan muda ini secara resmi memberitahu kalian. Kalian dipecat. Jangan datang kerja lagi. Adik Yo. Lama tidak bertemu. Selera kakak juga payah. Kok bisa suka cowok kayak gini? Terus dia bawa anak SD. Kayaknya juga nggak pintar. Halo, namaku Gu Mian Mian. Boleh tahu namamu siapa? Terserah. Halo, teman Sui. Emu Kafo. Ini adikmu? Profesor Meng secara khusus berpesan. Katanya orang yang datang kali ini adalah harapan Huaguo untuk lolos. Dia menyuruhku untuk menjaganya baik-baik. Tidak kusangka, Kak Gu, matematikamu masih sehebat ini. Bisa lolos ke Olimpiade Matematika Internasional. Sebenarnya, yang lolos itu adikku. Aku menemaninya ikut kompetisi. Yang lolos adalah gadis kecil ini?
Terima kasih, Kak. Mian lapar banget nih. Kasihannya, anak kecil harus bepergian jauh. Oh, iya. Aku lupa memperkenalkan kalian. Ini adikku, Yo Xiatian. Dia juga ikut kompetisi hari ini. Oh, ternyata bukan. Teman sekelas Sui. Xiatian sekolah di SMA Kota Haicheng. Dan lagi, dia juga dapat juara kedua Olimpiade Matematika Huaguo. Juara kedua. Oh, hebat ya. Anak-anak zaman sekarang memang lebih hebat dari gurunya. Benar-benar luar biasa. Saya bukan anak-anak lagi. Saya sudah bukan anak kecil lagi, Kain. Bukankah Saya kamu sudah sedang bukan anak bersekolah kecil di lagi. SMA? Bukankah itu umur 15 tahun? Tolong miliki sikap yang sedikit lebih teliti. Saya sudah berumur 15,5 tahun. Cih, Aduh, apa yang kamu lakukan? maaf tidak bisa menahan diri. Katanya kompetisi kali ini, yang diuji adalah kemampuan berhitung dan daya ingat. Entah Huaguo kali ini bisa masuk final atau tidak. Kak, tenang saja. Ada aku, pasti bisa lolos. Betul, ada Mian. Huaguo pasti bisa jadi juara. Kamu, kenapa kamu suka sekali membual? Orang Huaguo bisa lolos dan jadi juara? Lucu sekali. Sudah lama di sini. Akhirnya dengar lelucon juga. Tahun lalu, kemampuan matematika. Huaguo peringkat terakhir. Bisa jadi juara? Hahaha. Jangan remehkan kami. Huaguo kali ini pasti bisa lolos. Omonganmu besar sekali, ya? Berani nggak adu hitung dengan kami? Berani dong. Kalau begitu, aku tanya kamu. 922.966. Dibagi. 36. Sama dengan berapa? Karena kamu masih pelajar, aku kasih waktu 3 menit. Karena kamu masih pelajar, aku kasih waktu 3 menit. $25.822,3889. HMPH. Tepat 3 menit. Lagi. 25.822. Dikali 386. Dibagi 28. Berapa hasilnya? Gampang banget, kayak 1 tambah 1. Sama dengan 2. 3 menit sebentar lagi habis. 5 detik terakhir. 5, 4, 355.974,714. Apa hebatnya sih menindas anak kecil? Sekarang giliranku yang lawan kalian. Kamu, bocah cilik yang belum genap 5 tahun. Ini, sudah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian belum? Berani-beraninya mau lawan kami. HMPH. Masih kecil. Tapi omongannya besar sekali. Tadi itu kamu cuma beruntung menebaknya. Aku tanya lagi. 8.788.889. Dibagi 3.666. Dikurangi 4.347,40562. Berapa hasilnya? Kali ini tidak ada batasan waktu. Asal jawabannya benar, kalian lolos. Soal ini susah banget. Negara Sakura kalian sengaja mempersulit, ya? 1950. Hah? Soal ini, aku butuh 3 menit untuk menyelesaikannya. Kenapa dia cuma butuh beberapa detik untuk menyelesaikannya? Demi keadilan. Bukankah sekarang giliranku? Giliranku apa? Aku yang kasih soal, kamu yang jawab. 234 dikali 7.890 ditambah 973.260 dikurangi 518 ditambah 3.144 dikurangi 10.712.146. Berapa hasilnya? 3 menit sudah berlalu. Kamu sudah ketemu jawabannya? Lama banget. Hasilnya 0. Siapa yang setuju main game ini sama kamu? Aku bilang kamu benar? Pasti benar. Kamu pasti pakai kalkulator. Kalian sengaja bersekongkol, ya? Gampang banget. Nggak perlu. Kamu, dasar bocah cilik. Kalau main fisik, bisa didiskualifikasi loh. Aku langsung panggil keamanan. Kompetisi akan segera dimulai. Mohon para peserta segera masuk. Menang cuma pakai sedikit akal licik. Kalian sudah bangga? Lihat saja nanti di lapangan. Juara kali ini pasti milik kami. Ayo. Selama ada aku, mau jadi juara,
Mimpi. Selamat datang di acara Olimpiade Matematika hari ini. Di kompetisi hari ini, kita akan melakukan pertarungan individu. Pemenangnya akan langsung masuk ke babak final. Selanjutnya, kita akan memulai pertandingan ini. Ronde pertama, babak perhitungan. Yang hitungannya paling cepat, langsung menang di ronde ini. Selanjutnya, kita persilakan peserta dari Inggris, George. George, yang lulus dari Universitas Columbia, 4 tahun berturut-turut, juara 1 di jurusan matematika, meraih gelar ganda sains dan sastra, dan dianugerahi medali kehormatan oleh dekan, kan? Sosok Yao. Katanya sejak ratusan tahun kampus ini berdiri. Satu-satunya yang dapat penghargaan tertinggi. Ternyata dia, ya? Kompetisi tahun ini benar-benar penuh dengan jagoan. Nggak tahu mian-mian. Dan Siatian bisa kuat nggak? Ya. Soal muncul di layar. Setelah peserta menjawab, tekan tombol merah. Itu tanda sudah mengumpulkan jawaban. Baiklah, sekarang, waktu dimulai. Soal penjumlahan dan pengurangan 3 digit. Tingkat kesulitan tahun ini naik, low. Ini tingkat kesulitan hitungan mental tahun lalu. Yang paling tinggi. Baru soal pertama sudah. Standar tertinggi tahun lalu. Terlalu sulit. Peserta George, dalam waktu kurang dari 1 menit, sudah menyelesaikan jawabannya. Nah, mari kita lihat apakah jawabannya benar. Benar. 0 benar. 4 salah. Aduh. Sayang sekali. George itu dalam hal perhitungan. Seperti 2. Loh, kok bisa salah juga? Wah. Ini benar-benar hasil yang mengejutkan. Kalau begitu, peserta mana yang bersedia selanjutnya untuk maju? HMPH, aku. Tidak hanya itu, aku juga minta tingkat kesulitannya ditambah. Dari penjumlahan dan pengurangan 3 digit, menjadi penjumlahan dan pengurangan 4 digit. Sungguh mengejutkan. Tuan Kitahara malah mengajukan diri untuk menambah kesulitan. Baiklah kalau begitu. Siap, waktu dimulai. Satu menit. Peserta Kitahara selesai menjawab dalam 1 menit. Cepat banget. Aku bahkan nggak bisa lihat angkanya. Dia sudah selesai menjawab. Jadi, jawabannya, apakah benar? Mari kita lihat. Benar. 6. Benar. 3 digit terakhir. Benar. Digit terakhir. 9. Benar. Jawabannya, benar semua. Memang pantas jadi perwakilan negara Sakura. Sepertinya juara kali ini. Pasti dia. Huaguo kali ini nggak akan lolos lagi. Hah? Selanjutnya, apa masih ada peserta lain yang mau maju? Kenapa? Kalian orang Huaguo, nggak berani maju, ya? Penakut. Pengecut. Nggak ada yang berani maju, ya? Iya, nih. Takut kalah. Jadi mundur, deh. Buang-buang waktu. Keterlaluan. Kalian ini menghina dan memprovokasi. Siapa bilang tidak ada yang mau menerima tantangan? Aku yang akan maju. Kamu gila, ya? Kalau kamu maju, bukan cuma akan kalah telak, tapi juga akan memengaruhi peringkat keseluruhan. Kompetisi tahun depan, belum tentu kamu bisa ikut lagi. Mereka sudah menghina negara kita seperti ini. Yang kalian pikirkan, malah cuma peringkat kalian sendiri? Kenapa bicaramu begitu ketus? Aku cuma mengingatkanmu dengan baik. Kalau tidak ada yang menerima tantangan, itu sama saja dengan menyerah. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan negara Sakura menang tanpa bertanding. Bagus.
Kamu memang anak yang baik. Apa yang kamu katakan tadi sangat benar. Aku Aku yang akan menerima tantangan. Aku yang akan menerima tantangan. Gadis kecil ini juga peserta? Dia kelihatannya baru 5 tahun, loh. Mungkinkah Huaguo punya lagi seorang jenius baru? Kamu gila? Dia itu Kitahara Sosuke. Apa kalian nggak malu? Kalah terus? Kompetisi ini bukan main-main. Yang kalah, pasti kalian. Oke, kalau begitu, waktu dimulai. Tunggu. Aku minta tingkatkan kesulitannya. Soalnya jadi 16 digit. Dibagi 9 digit. Dia gila, ya? Tingkat kesulitan Kitahara Sosuke sudah cukup tinggi. Dia malah mau menambahnya lagi. Peserta Gumian Mian. Apa kamu yakin tingkat kesulitan ini belum pernah muncul di kompetisi sebelumnya? Benar-benar nggak tahu diri. Dia pasti kalah. Baik. Peserta Gumian Mian, silakan bersiap. Oke, kalau begitu, waktu dimulai. Angkanya banyak banget ya. Sepuluh detik. Peserta Gumian Mian menyelesaikan jawaban dalam 10 detik. Mari kita lihat, apakah jawabannya benar. Benar. 7. Benar. 3 digit terakhir. Benar. Digit terakhir. Sepertinya ada yang salah. Sudah kuduga, dia cuma menebak. Seorang gadis kecil. Apa yang dia tahu tentang perhitungan? Otak manusia saat menghitung. Soal sesulit itu. Sangat mudah membuat kesalahan. Dia terlalu terburu-buru. Maaf semuanya. Tadi saya salah lihat. Digit terakhir. Benar. Jawabannya benar sekali. Mian benar-benar menjawabnya dengan benar. Bagaimana mungkin? Dia pasti cuma menebak. Peserta Gumian Mian menyelesaikan jawaban hanya dalam 10 detik. Sebuah rekor dunia baru lahir dari pertandingan ini. Tepuk tangan. Bagus. Saya umumkan, babak pertama kompetisi ini dimenangkan oleh peserta Huaguo. Para peserta kita, silakan istirahat sebentar untuk persiapan babak selanjutnya. 10 detik lawan 1 menit. Ini benar-benar kemenangan telak. Peserta dari negara Sakura tidak sehebat itu, bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil dari Huaguo. Tadi sombong banget, kan? Sekarang kok diam? Betul. Berani-beraninya menghina kami. Cepat minta maaf. Minta maaf. Mian, kamu pasti capek. Mau makan? Sesuatu nggak? Kakak masih punya buah. Loh. Siatian, kamu mau apa? Maaf. Sebelumnya aku meremehkanmu. Sikapku padamu nggak baik. Maaf. Nggak apa-apa. Kamu anak baik. Mian nggak peduli. Kok Mian ngomongnya? Kayak orang dewasa? Iya, nih. Sejak Mian sembuh dari sakit, dia seolah berubah jadi orang lain. Mian sepintar ini. Dia seharusnya masuk Akademi Riset Huaguo. Aduh, aku dengar Akademi Riset Huaguo sekarang sedang mencari jenius matematika di dalam negeri. Mereka mencari teknologi ilmiah yang bisa mengatasi hambatan negara lain. Baiklah, aku akan menulis surat ke Profesor Meng sekarang. Semoga berhasil. Kak, Akademi Riset Huaguo tidak semudah itu untuk dimasuki. Meskipun aku akui, dia memang hebat. Tapi untuk ke sana, setidaknya harus masuk 3 besar kompetisi ini. Baru pantas kan? Betul juga. Lagi pula, Mian masih kecil. Ini waktunya dia belajar. Apa yang kamu katakan benar. Aku terlalu berandai-andai. Akademi Riset Huaguo. Jika aku bisa masuk, mungkin aku bisa memanfaatkan teknologi masa depan. Akan mempercepat kemajuan Huaguo dalam bidang sains.
dan mengatasi kesulitan negara kita saat ini. Kakak tidak heran kenapa aku berubah drastis, kan? Kenapa memangnya? Aku akan memberitahumu sekarang. Semoga kamu tidak terkejut. Sebenarnya, aku bukan Gu Mian, tapi Profesor Matematika Huaguo dari abad ke-21. Hah? Sebenarnya, aku bukan Gu Mian, tapi Profesor Matematika Huaguo dari abad ke-21. Hah? Jadi, aku sepenuhnya mampu masuk Akademi Riset Huaguo. Kakak tidak perlu khawatir. Mian, kakak mengerti kamu ingin masuk Akademi Riset, tapi kamu tidak perlu, karena ini mengatakan hal yang tidak-tidak. Kakak, aku sungguh... Pantas saja perhitunganmu begitu cepat. Ternyata kamu adalah profesor matematika dari masa depan. Kamu percaya padaku sekarang? Kalau begitu, aku adalah jenius matematika nomor 1 di dunia. Yao Xiatian. Mimpi ini sudah lama aku impikan. Mian, kakak Xiatian. Tadi cuma bercanda. Kok? Jangan dimasukkan ke hati. Ya, punya mimpi. Itu bagus. Kok? Pertandingan kedua akan segera dimulai. Para peserta, harap bersiap. Mian. Pertandingan sudah dimulai. Kakak akan menyemangatimu. Ya? Kayo, kalau Mian memenangkan kompetisi ini, bisakah kakak merekomendasikan Mian masuk Akademi Riset? Tentu saja bisa. Kalau begitu, sudah janji ya? Dia terlalu percaya diri ya? Juara itu tidak semudah itu didapat. Punya mimpi itu bagus, kan? Pertandingan dimulai. Sekarang, kita akan melanjutkan ke babak kedua, babak memori. Proyek kompetisi babak ini adalah identifikasi air mikroskopis. Kami akan mengundang peserta mengamati satu gelas air yang sama, lalu gelas air ini akan diletakkan di antara 100 gelas air lainnya. Jika peserta berhasil mengenalinya, maka ia bisa lolos ke babak selanjutnya. Mengenali air? Bukankah semua air itu sama saja? Ini terlalu sulit, loh. Penyelenggara ini benar-benar sengaja mempersulit orang, ya? Baiklah, peserta mana yang bersedia? Maju duluan untuk tantangan ini. Identifikasi air secara mikro. Ini sangat menguji daya ingat dan konsentrasi. Tanpa daya ingat cepat dan bakat yang luar biasa, hanya ada kegagalan. Aku punya gelar Master Memori Dunia. Pertandingan ini, kau pasti kalah. Benarkah? Dalam kamus hidupku, tidak ada kata kalah. Omong kosong. HMPH, aku duluan. Mohon petugas menyerahkan gelas air pilihan juri kepada peserta untuk diperiksa. Pengamatan selesai. Para peserta, mohon menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan para peserta waktu 2 jam untuk observasi. Para peserta bisa objek yang dicurigai dilingkari dengan karet gelang, lalu lakukan identifikasi lebih lanjut. Baiklah, sekarang waktu dimulai. Cepat sekali. Dalam 10 menit ini, dia sudah mengobservasi separuh air. Secepat ini dia mengunci targetnya. Ini baru setengah jam. Loh. Luar biasa. Kitahara Sosuke memang pantas menjadi juara ketiga umum di kompetisi memori tahun lalu. Kecepatan memorinya sangat tinggi. Aku sudah menemukan targetnya. Sungguh menakjubkan. Peserta Kitahara Sosuke menemukan targetnya dalam waktu kurang dari 40 menit. Lalu, apakah hasilnya benar? Mari kita lihat di layar besar. Benar, selamat kepada peserta Kitahara Sosuke. Silakan, peserta Kitahara, duduk. Babak selanjutnya, aku yang akan menantang. Babak berikutnya,
Aku siap tantangan. 40 menit. Cepat banget sih. Mian gak ada harapan menang deh. Mian bisa sampai sini. Udah hebat banget kok. Tetap semangat. Pasti bisa. Tapi menurutku sih, siapa tahu dia bisa menang. Selanjutnya, kami persilakan petugas kami membawa gelas yang dipilih juri untuk diperiksa peserta. Pengamatan selesai. Peserta Mian, kamu yakin? Aku ya. Peserta silakan mundur. Selanjutnya, kami akan memberi peserta waktu 2 jam untuk mengamati. Peserta boleh menandai objek yang dicurigai dengan karet gelang, baru kemudian diperiksa teliti. Kalau begitu, waktu dimulai. Mulai. Tunggu. Aku skip pengamatan. Mian. Dia ngomong apa? Dia bilang. Dia malah mau melewatkan observasi? Serius? Dia beneran mau melewatkan observasi? Dia malah mau melewatkan observasi. Ini sama aja kayak mundur dari pertandingan, kan? Ini sombong banget sih. Jangan-jangan dia nggak bisa ingat. Jadi mau nebak aja, ya? Sungguh mengejutkan. Peserta kita, Gu Mian, malah melewatkan waktu observasi. Selama 2 jam penuh, dia memilih untuk langsung mengidentifikasi. Baiklah, sekarang, waktu dimulai. Baiklah, sekarang, waktu dimulai. Kecepatan dia melihat. Cepat banget, ya? Kecepatan ini 1 detik 1 cangkir kali. Belum sampai 1 menit. Dia sudah sampai meja kedua. Perlu diingat, peserta bisa menandai objek yang dicurigai dengan karet gelang. Tapi sampai sekarang, Gu Mian belum menandai satu pun. Aku sudah menemukan targetnya. Cepat banget dia menemukannya. Meja di belakang Mian. Dia nggak lihat apa-apa. Apa dia lupa ya? Cuma pura-pura. Waktu sesingkat itu. Secara logika, dia nggak mungkin bisa menemukan gelas yang benar. Betul. Ini pasti dia. Asal tunjuk saja. Dia pasti kalah. Peserta Gu Mian, di belakang masih ada 1 meja air. Kamu belum lihat? Loh, kamu yakin sudah menemukan targetnya? Lagi pula, karet gelangmu juga belum dipakai. Aku yakin. Aku sudah menemukan jawaban yang benar. Peserta Gu Mian kita, dalam waktu kurang dari 5 menit, sudah menemukan targetnya. Kecepatan seperti ini, dalam kompetisi sebelumnya, belum pernah terdengar. Jadi, apakah rekor dunia baru akan tercipta di kompetisi kali ini? Mari kita lihat. Silakan lihat layar besar. Harus benar, ya? Selamat kepada peserta Gu Mian. Mian benar. Mian benar-benar bisa menjawabnya. Sudah kubilang dia pasti menang. Mian. Sejak kapan dia jadi sehebat ini? Baiklah, saya umumkan. Pemenang putaran ini adalah peserta dari Huaguo, Gu Mian. Saya protes. Ini curang. Pasti ada kecurangan. Dia cuma bocah cilik yang nggak jelas asalnya. Kok bisa secepat itu? Dan bisa mengalahkanku? Pasti ini semua konspirasi kalian orang Huaguo. Setiap kali kalian kalah dari negara kami, jadi pas kalian jadi tuan rumah, kalian main curang lagi di belakang. Memberikan jawabannya duluan padanya. Benar juga sih. Gadis kecil ini munculnya nggak jelas asal-usulnya. Lagi pula, dia juga nggak punya riwayat yang istimewa. Dan lagi, dia kelihatannya belum 5 tahun. Dan berasal dari desa. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti perhitungan serumit itu? Tingkat matematika Huaguo memang sudah payah, apalagi untuk level internasional. Menurutku, Huaguo pasti curang. Peserta Kitahara Sosuke, tolong jangan sembarangan memfitnah. Memfitnah atau tidak, kalian sendiri tahu di hati kalian. Kenapa? Merasa tidak bisa menang? Jadi main curang? Kau. Kau apa? Aku. Aku apa? Aku beritahu kau, kompetisi kali ini sepenuhnya sesuai aturan dan hukum. Terbuka dan transparan. Kalau kau tidak terima,
Silakan ikuti prosedur ke pengadilan. Ajukan gugatan. Bukan di sini. Hanya bisa bicara kosong. Dan omong kosong. Bagus. Bagus sekali. Profesor Meng. Itu Profesor Meng dari Huaguo, matematikawan utama. Profesor Meng yang juga kenalan lama Ketua Asosiasi Matematika Negara kita. Mian, kita bertemu lagi. Profesor Meng. Dulu, mentormu, saat bekerja dengan kami, sering membanggakan. Muridnya yang cerdas. Tidak kusangka, ternyata perilakunya seperti ini. Profesor Meng, aku hanya mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Dia hanya gadis kecil di bawah 5 tahun. Sulit dipercaya. Dia punya kemampuan matematika setinggi itu. Di atas langit masih ada langit, di atas orang masih ada orang. Prinsip ini, mentormu, tidak mengajarkannya padamu? Saat seleksi itu, aku ada di sana. Aku melihat sendiri dia, dalam 1 menit, menyelesaikan soal, yang butuh setengah jam. Bagi asosiasi matematika kami, bisakah kamu melakukannya? Aku ingat soal itu. Adalah persamaan pecahan. Dan persamaan eksponensial. Yang digabungkan. Persamaan ini sulit sekali, Lo. Dan Profesor Meng sendiri sudah memverifikasinya. Jadi, Huaguo seharusnya tidak akan berbuat curang. Orang negara Sakura, kok sekarang jadi bisu? Tadi bukannya sombong banget ya? Cih. Berani-beraninya menantang peserta lain di depan umum. Minta maaf pada kami. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kalian orang negara Sakura. Bahkan etika dasar untuk minta maaf saat berbuat salah tidak diajari ya? Maafkan aku. Minta maaf. Minta maaf. Bagus. Mian, selamat ya. Kamu lolos ke final Olimpiade Matematika Internasional. Aku datang untuk menepati janjiku. Kamu bilang sebelumnya, tidak mau uang. Jadi, aku sengaja mencari tahu, keponakan kecilku, di usianya, suka mengerjakan soal-soal matematika, seperti ini, dan juga buku-buku matematika terkait ini. Terima kasih, Profesor Meng. Senang kalau kamu suka. Paman Meng. Oh, Xiatian, Paman Meng. Chonhe. Kalian sudah saling kenal, kan? Ah, Paman Meng. Dia dulu juga senior kita, di departemen. Halo, Profesor Meng. Hai. Kita bertemu lagi. Gu Jim, prosedur pendaftaran ulangmu sudah selesai. Beberapa hari lagi, kamu sudah bisa masuk sekolah. Kak Gu, kalau begitu, nanti aku bisa bertemu kamu lagi di sekolah, dong? Aduh, Xiatian, menurutmu Gu Jing bagaimana? Biasa saja. Tapi dia orang baik. Astaga, jarang sekali kamu bisa menilai orang dengan benar, ya. Mian, kompetisi berikutnya akan diadakan di luar negeri. Kamu gugup enggak? Lumayan, enggak gugup. Lalu, kamu yakin? Pasti juara, enggak masalah. Aku penasaran. Rasa percaya diri dan kemampuan matematikamu itu, sebenarnya dari mana kamu belajar? Mian. Sini sebentar. Kakak ada yang mau dibicarakan sama kamu. Mian. Mau anggur? Mau. Mian suka anggur. Berapa harganya? 50 sen per kati. 50 sen? Iya. Ambil 1 tangkai. Oke. Pas 1 kati. 50 sen. Hati-hati di jalan ya. Kak, kamu mau bicara apa denganku? Mian. Kakak sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Hampir semua tentangmu, kakak tahu. Tapi sejak itu, setelah kamu sakit dan bangun, kamu berubah. Kamu tidak lagi seperti dulu, yang selalu menempel padaku. Kamu juga tiba-tiba bisa matematika.
Bahkan, kamu berani-beraninya naik panggung ikut kompetisi. Padahal kamu kan pemalu banget. Nilai di sekolah juga biasa-biasa aja. Terus, dulu kamu sama sekali nggak suka anggur. Dulu nggak suka, sekarang suka. Lalu, kemampuan berhitung matematikamu itu dapat dari mana? Aku belajar diam-diam. Waktu kakak nggak ada, latihan terus, jadi bisa deh. Mungkin aku punya bakat kali ya. Benarkah? Hah? Dulu kamu juga pernah bilang, kamu adalah profesor matematika dari masa depan. Aku kira kamu cuma asal bicara. Tapi, Jawabannya benar semua. sampai aku melihat penampilanmu di panggung dan caramu mengerjakan soal, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan siswa biasa. Sebenarnya kamu siapa? Sebenarnya kamu siapa? Karena aku sudah bereinkarnasi, aku harus menjaga kakaknya, Gu Mian-Mian dengan baik dong. Kak, aku ini Gu Mian-Mian kok. Soal profesor dari masa depan. Itu cuma mimpi. Tapi sejak itu, kemampuan matematika memang meningkat pesat. Benarkah? Baguslah. Kakak sempat khawatir banget. Kakak, Gu Mian-Mian itu aku. Kakak Nakamura, aku sudah selesai bertanding. Kamu dapat juara 1? Tidak, aku tidak lolos. Dasar tidak berguna. Tidak berguna. Lawan terlalu kuat. Dia memecahkan rekor dunia di setiap babak. Oh, menarik juga. Siapa dia? Kamu bercanda denganku, anak kecil? Kakak, dia orangnya. Tolong, kakak, harus memenangkan Olimpiade ini. Jangan sampai orang Huaguo mengambil alih. Anak kecil saja tidak bisa diatasi. Benar-benar tidak berguna. HMPH. Besok, aku akan mewakili negara Amerika. Ikut kompetisi. Nanti lihat saja bagaimana aku mempertahankan gelar juara. Terima kasih banyak. Sudah menemani kami ke luar negeri. Kalau tidak, beberapa prosedur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengurusnya. Sudah seharusnya. Profesor Meng secara khusus berpesan agar kami mengantar kalian sampai ke arena pertandingan. Kalian terlalu repot. Begini saja, setelah selesai, aku akan mentraktir kalian makan. Semangat untuk pertandingannya. Tenang saja, juara pasti milik kita. Ternyata Nakamura Shuichi, juara Olimpiade Matematika tahun lalu. Katanya, dia warga negara Amerika, tapi orang negara Sakura. Dengan IQ yang super tinggi. Dan kemampuan matematika, setiap kali. Dia mewakili negara Amerika dalam kompetisi. Juara kali ini, pasti dia lagi. Peserta dari negara lain yang bertemu dia. Sial banget, ya. Kamu Gu Mian-Mian? Benar aku. Kalian orang Huaguo hanya bisa main licik. Tapi sayangnya, keberuntunganmu akan berhenti sampai di sini. Orang ini sombong banget, ya? Apa-apaan cuma bisa main licik? Kak, jangan marah. Ada pepatah kuno di Huaguo. Bulan purnama akan berkurang. Kalau bicara terlalu sombong, nanti bisa kena karma. Iya, tenang saja. Juara pasti milik Huaguo. Ayo pergi. Selamat datang semuanya di final Olimpiade Matematika Internasional. Kali ini, kompetisi ini dibagi menjadi 2 bagian besar, perhitungan dan pemecahan soal. Babak terakhir adalah tambahan.
untuk menguji para peserta tentang prestasi akademik di bidang matematika. Bersaing dalam akademik. Bersaing dalam akademik. Katanya, kompetisi sebelumnya juga begitu. Katanya untuk memotivasi orang-orang yang berkontribusi pada matematika. Tapi bagi Mian Mian, ini benar-benar tidak adil. Pihak penyelenggara mungkin tidak menyangka akan ada anak kecil beberapa tahun bisa masuk final. Mari kita sambut kedua peserta. Nakamura Shuichi, Gu Mian Mian. Selamat datang. Putaran pertama, perhitungan. Berhitung cepat. Setelah dimulai, kedua peserta menjawab secara bersamaan. Tekan tombol. Maka dianggap selesai menjawab. Kedua peserta harap bersiap. Waktu. Mulai. Lupa kalau dia anak kecil. Kurang tenaga. Sepertinya peserta Nakamura kita berhasil menyelesaikan jawaban lebih dulu. Mari kita lihat bersama jawaban yang benar. Benar. Mari kita lihat jawaban peserta Gu Mian Mian. Benar. Sayang sekali, hanya selisih beberapa detik. Kalau begitu, putaran selanjutnya. Sekarang, waktu 7 digit ini dikali 10 digit. Digitnya juga terlalu banyak, kan? Tingkat kesulitan seperti ini, mana mungkin bisa diselesaikan? Kali ini, peserta Gu Mian Mian menyelesaikan soal lebih dulu. Mari kita lihat jawabannya. Benar. 7. Benar. Beberapa angka terakhir. Benar. Angka terakhir. Benar. Selamat untuk peserta Gu Mian Mian. Selanjutnya, kita masuk ke babak terakhir. Dalam perhitungan ini, perhitungan otak ganda. Otak ganda? Apa itu otak ganda? Ini sulit banget. 2 layar, berkedip bersamaan. Melakukan perhitungan secara bersamaan. Sulitnya nggak kebayang. Perhitungan otak ganda, aku pernah jadi juara pertama. Di kategori ini, loh, mustahil ada yang lebih cepat dariku. Menyerah saja. Oh ya, kecepatanku pasti lebih cepat darimu. HMPH, nggak mau dengar nasihat baik, ya? Sepertinya pertarungan kedua belah pihak sudah memasuki tahap yang sangat sengit. Baik, kalau begitu silakan. Kedua peserta bersiap. Waktu akan dimulai. Ini terlalu sulit, kan? Gampang sekali salahnya. Aduh. Benar. Dia bahkan tidak pakai pulpen? Dia terlalu sombong. Ya, dia tidak tahu kalau di depannya itu adalah master perhitungan, Nakamura Shuichi. Mian Mian. Semangat. Sungguh menakjubkan. Lagi-lagi peserta Gu Mian Mian. Yang pertama menyelesaikan jawaban. Mari kita bersama-sama ungkap jawabannya. Benar. Beberapa yang di tengah. Benar. Yang terakhir. Yang terakhir. Benar. Saya umumkan. Pemenang putaran ini adalah peserta dari Huaguo, Gu Mian Mian.
Nakamura Shuichi, yang di dunia aritmatika, levelnya kayak dewa, malah kalah sama bocah cilik. Beneran nggak nyangka sih, matematika Huaguo. Udah bangkit nih. HMPH. Kali ini kamu cuma beruntung. Babak selanjutnya, yang menang tetap aku. Babak selanjutnya, adu memecahkan soal. Untuk final kali ini, kami udah mengundang secara khusus profesor dari negara Amerika. Beliau adalah perintis sejarah matematika. Sekaligus untuk babak ini, pembuat soalnya, Profesor John. Wah, John, tokoh besar matematika modern itu, yang mendorong kemajuan dunia matematika. Itu, John. Bisa ketemu Profesor John. Beneran kehormatan banget sih. Mari kita sambut. Profesor John. Senang bertemu denganmu. Justru karena salah satu buku matematika Anda, saya jadi memilih jalan di dunia matematika. Oh, Nakamura Shuichi. Kamu cukup terkenal. Ya, aku sudah lama dengar. Negara Amerika telah melahirkan seseorang sepertimu. Jenius matematika. Sungguh suatu kehormatan. Ya. Jadi, kamu Mian-Mian, kan? Kamu membuatku terkejut. Loh, kamu benar-benar seorang gadis kecil. Halo. Kisahmu sudah diceritakan oleh muridku. Aku tahu, kecepatan perhitunganmu sangat cepat. Tapi soal ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan kecepatan. Aku akan memecahkannya. Omong kosong. Oh, hahaha. Kalau begitu, mari kita lihat penampilanmu nanti. Hah? Baik, kami persilakan Profesor John dan kedua peserta untuk duduk. Profesor John. Silakan. Selanjutnya, kita akan memulai babak kedua kompetisi kita, pemecahan soal. Soal ini dibuat oleh Profesor John. Siapapun yang pertama kali menemukan jawaban yang benar akan dianggap sebagai pemenang. Sekarang kita mulai hitung waktu. Mulai. Bukankah ini salah satu dari 7 masalah terbesar dalam matematika, konjektur Poincaré? Meskipun aku pernah melihatnya sekilas, tapi sebagai soal kompetisi. Ini terlalu sulit, kan? Ini terlalu sulit, kan? Sudah 2 jam berlalu. Lihat kertasnya. Sudah setumpuk. Soal ini benar-benar terlalu sulit. Kasihan Mian-Mian. Kenapa Mian-Mian berhenti? Tidak. Soal ini salah, ya? Soal, aku sudah selesai. Peserta Nakamura berhasil menyelesaikan jawabannya lebih dulu. Total waktu yang dihabiskan 2 jam. Mari kita terus menunggu peserta Gu Mian-Mian menyelesaikan jawabannya. Aku sudah selesai menulis. Peserta Gu Mian-Mian juga sudah selesai menjawab. Total waktu yang dibutuhkan 2,5 jam. Sekarang, kami akan menyerahkan jawaban kedua peserta kepada Profesor John untuk dinilai. Aduh, terlambat setengah jam penuh. Babak ini sepertinya akan kalah. Mian-Mian sudah sampai sejauh ini. Itu sudah sangat bagus. Hasil penilaian Profesor John sudah keluar. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil akhir kompetisi ini. Peserta Nakamura Shuichi. Jawabannya benar. Yei. Peserta Gu Mian-Mian. Sayangnya, peserta Gu Mian-Mian. Jawabannya salah. Mian-Mian, apa dia salah? Babak selanjutnya adalah tentang prestasi akademik. Bagaimana Gu Mian-Mian bisa bersaing dengan Nakamura Shuichi? Sepertinya, juara kali ini adalah Nakamura Shuichi lagi. Kamu kalah. Babak selanjutnya,
hanya aku yang akan menang. Negara Huaguo kalian tetap tidak bisa menandingi kami. Kalau begitu, saya umumkan. Pemenang babak ini adalah peserta Nakamura Shuichi. Tunggu dulu. Jawaban soal ini salah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Jawaban soal ini ditulis oleh Profesor John. Mana mungkin salah? Peserta Gu Mian Mian. Semua soal di kompetisi ini telah diverifikasi dan disimpulkan oleh banyak matematikawan. Tidak mungkin salah. Tapi jawaban soal ini salah. Kalah ya kalah. Jangan bikin onar di sini. Mengganggu ketertiban kompetisi. Keamanan. Usir dia keluar. Mian Mian, kenapa kamu berpikir jawaban standar ini salah? Ini seharusnya 3 sphere melalui metode Ricci Flow runtuh menjadi singularitas. Lalu buktikan 3 closed manifold juga runtuh menjadi singularitas. Apa yang kamu bicarakan? Bagian ini jelas sama dengan jawabannya. Mungkinkah soal yang sudah diperiksa ratusan matematikawan dan Profesor John ini ada kesalahannya? Betul sekali. Dia pikir dia sendiri. Itu jenius matematika, ya? Bisa menemukan kesalahan yang bahkan profesor pun tidak bisa? Sombong sekali. Jangan-jangan Mian Mian terlalu gugup. Jadi salah lihat soalnya? Tidak mungkin. Kompetisi setingkat ini tidak akan ada kesalahan seperti itu. Kok aku merasa Mian Mian benar, ya? Bagaimana menurut Anda, Profesor John? Dia cuma mengada-ada, ngomong yang tidak-tidak. Gu Mian Mian, jangan berjuang sia-sia lagi. Kamu kalah. Karena Profesor John tidak keberatan, maka saya umumkan pemenang putaran ini masih ada kesalahan. Memang ada. Mian Mian, jawabanmu adalah jawaban yang benar. Kamu benar. Dalam pembuktian singularitas, kami memang lalai. Soal ini memang ada kekurangannya. Tidak disangka, kami para orang tua ini sekarang kalah dari seorang gadis kecil. Di Huaguo kalian ada sebuah idiom. Apa ya namanya? Oh, generasi muda patut dihormati. Wah, kamu benar-benar generasi muda yang patut dihormati. Kebetulan saja. Tapi Profesor John, apa kamu benar-benar berpikir jawabanku benar? Iya, Profesor John. Bagaimana mungkin jawabannya bisa benar? Bagaimana kalau Anda periksa lagi? Ah, tidak perlu diperiksa lagi. Proses penyelesaiannya sangat jelas. Dengan sempurna melengkapi bagian yang kami lalai. Aku akan panggil orang untuk segera mengubah parameter soal ini. Mian Mian, apa kamu tertarik bergabung dengan tim Olimpiade Matematika Negara Amerika kami? Apapun syaratnya, bisa kamu ajukan. Tidak, Mian Mian adalah orang Huaguo. Dia hanya akan mewakili Huaguo. Betul sekali. Haha. Huaguo punya jenius sepertimu. Dunia matematika akan cerah di masa depan. Juara kali ini pasti kamu. Kalau begitu, aku umumkan pemenang kompetisi kali ini adalah... Tunggu sebentar. Profesor, aku tanya sekali lagi. Apa kamu benar-benar yakin jawabanku tidak ada masalah? Aku yakin tidak ada. Bagus. Jawaban soal ini masih salah. Jawaban soal ini masih salah. Tidak mungkin. Aku sudah menghitungnya berkali-kali. Jawabannya sempurna. Tidak mungkin salah. Kalau memang salah, berarti seluruh dunia matematika salah. Berarti seluruh dunia matematika salah. Dia cuma anak kecil tak dikenal. Berani-beraninya bilang dunia matematika salah. Dia gila, ya? Bisa jadi. Bukankah dia pernah bilang, Profesor John salah? Dan ternyata, terbukti benar juga. Profesor, soal ini berasal dari salah satu dari 7 masalah terbesar matematika, yaitu cabang dari konjektur Poincaré. Tapi selama ini, arah penelitian, seluruh dunia matematika itu salah. Apa buktinya kamu bisa bilang begitu? Aku akan menjelaskan sambil menyelesaikan soal ini. Karena untuk matematika sejati, 1% inspirasi
lebih penting daripada 99% perhitungan. Contohnya di sini, konvergensi manifold topologi. Hanya membutuhkan satu konstanta Lin. Aku sudah meneliti matematika puluhan tahun. Tapi sungguh, aku nggak ngerti apa yang dia tulis. Dari awal aku sudah nggak paham, loh. Dengan memperkenalkan aliran gradien pada manifold, setelah penelitian, bisa disimpulkan bahwa konjektur Poincaré itu benar. Peserta Mian-Mian. Dengan kemampuanku sekarang, aku cuma bisa sedikit mengerti seperempat dari jawaban yang kamu tulis. Tapi guruku adalah pencetus konjektur ini. Aku bisa menelepon dan menghubunginya. Setelah berkomunikasi, baru bisa dipastikan apakah ini benar. Guru Profesor John, itu kan tokoh akademis terkemuka di dunia matematika dan fisika. Ya ampun, dunia matematika benar-benar akan berubah. Profesor, aku baru saja mengirimkan foto proses penyelesaian soalnya kepadamu. Aku akan menunggumu. Profesor bilang, dia butuh 10 menit untuk memeriksanya. Oke, aku mengerti. Kata Profesor John. Benar, proses Mian-Mian. Benar sekali, konjektur Poincaré sudah terbukti. Bagus. Aku dan guruku, setengah hidup kami meneliti konjektur Poincaré, tapi selalu terhenti di tengah jalan, tanpa hasil. Mian-Mian, kamu memecahkan masalah dunia ini, hahaha. Peserta Gu Mian-Mian berhasil memenangkan 2 putaran pertandingan berturut-turut. Mari kita ucapkan selamat padanya atas kemenangannya di Olimpiade Matematika Internasional. Kali ini, sebagai juara. Bagus. Mian-Mian, aku dengan hormat mengundangmu untuk bergabung dengan Akademi Riset Negara kami. Katakan saja fasilitas apa yang kamu butuhkan. Jangan sungkan. Akademi Riset Negara Amerika. Itu kan institut riset kelas dunia. Mau masuk sana, susah banget, loh. Bahkan Profesor John saja butuh 40 tahun buat masuk. Kesempatan kayak gini, dikasih ke anak kecil begitu saja? Demi talenta, mereka rela berkorban banyak. Huaguo akhirnya punya jenius matematika, tapi hilang lagi. Mian-Mian, kamu sudah pikirkan baik-baik? Kamu beneran mau menolak pilihan yang begitu menguntungkan ini? Huaguo sekarang ini lagi susah banget. Kalau kamu kembali, belum tentu kamu bisa dapat perlakuan sebaik ini. Dunia ini luas. Banyak yang bisa kamu lakukan. Tempat yang paling sulit membutuhkan aku. Aku harus pergi ke tempat yang paling sulit membutuhkan aku. Tempat yang paling sulit membutuhkan aku. Lagi pula, itu adalah tanah airku. Baiklah. Kalau begitu, aku doakan kamu. Peserta Gu Mian-Mian telah memenangkan kejuaraan. Ada yang ingin disampaikan? Dengan segenap hati, aku persembahkan untuk Huaxia. Dan waktu yang berlalu, aku berikan untuk tanah air.